Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprategar Wibisono dari kelas Biologi 2. Di sini, sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD yang telah mengajar kami dan membimbing kami. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu, bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahkan jauh sebelum itu, tetapi bahasa Indonesia secara resmi digunakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928, tepat pada 28 Oktober 1928, ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa nasional Indonesia. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan, dimulai dari ejaan Van Hopeusen pada tahun 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwewandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972, yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, masuk saja ke pembahasannya. Ejaan dan tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan ejaan adalah cara atau aturan penulisan kata-kata dengan huruf. Misalnya kata huruf dahulu adalah huruf. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Yang kedua, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Hopeusen pada tahun 1901. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Hopeusen merancang ejaan ini yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwewandi pada tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Hopeusen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Hopeusen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama tahun 1938 di Solo. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajar Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui sebuah keputusannya pada tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Yang ketiga, ejaan pembaharuan pada tahun 1957. Pada Kongres yang kedua Bahasa Indonesia pada tahun 1957 di Medan, Profesor Dr. Prijono mengajukan prasaran dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat itu. Namun hasil penyempurnaan ejaan Republik itu gagal diresmikan karena terbenturnya biaya yang besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Yang keempat, ejaan Melanju Indonesia atau Melindo pada tahun 1966. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan Rumpunan Bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diperlakukan. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia
yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Yang ketiga, macam-macam ejaan. Macam-macam ejaan terdiri dari dua, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Yang pertama, ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi dan bahasa. Yang kedua, ejaan fonemis. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Yang keempat, di sini ruang lingkup EYD terdiri dari pemakaian huruf. Yang pertama, abjad. Abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. EYD menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, vokal. Huruf vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia jika udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Contohnya A, I, U, E, O. Yang ketiga, konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet. Selain huruf vokal A, I, U, E, O, huruf ini pada alfabet berjumlah 23 huruf. Huruf ini akan sulit disebut jika tidak disambungkan dengan huruf vokal. Contohnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, pemenggalan. Pemenggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari satu kata. Sebelum menggunakan kata-kata, orang harus mengerti untuk membedakan huruf tunggal dari konsonan. Contohnya pintar, balai, saudara, kandung, penelitian, dan amboy. Yang B, penulisan huruf. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan ketikan langsung. Misalnya, anak saya sedang bermain di halaman. Dan juga bisa dipakai dengan nama gelar kehormatan dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama jabatan dan pangkatnya. Misalnya, Mahaputra Yamin, Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim, Presiden Megawati, Jenderal Sucipto Haji Agus Salim. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan atau tanda garis bawah pada tulis tangan atau ketikan digunakan untuk menandai judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, masalah itu sudah dibahas Sultan Takfir Ali Jabana dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Yang ketiga atau C, penulisan kata. Yang pertama, penulisan kata dasar. Berdasarkan PUBI, kata dasar ditulis sebagai satu rangkaian adalah atau satuan. Contoh, ruang kelas penuh sesak. 2. Penulisan kata turunan. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan, afiks, akhiran, sufiks, sisipan, infiks, dan awalan atau akhiran konfiks. Contohnya adalah menanam, berlari, tertinggal, dan lain-lain. 3. Penulisan kata ulang. Dalam penulisan bentuk ulang, bagian-bagian kata yang diulang ditulis seluruhnya secara lengkap dengan disertai tanda hubung di antara unsur-unsur yang diulang. Contohnya kupu-kupu, macam-macam. Yang D, penulisan unsur serapan. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur serapan ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara bahasa asing. Contohnya, rest hopefully should
Shuttlecock. 2. Unsur asing yang pengucapannya dari penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Yang pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan juga bisa dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi, ibu saya tinggal di Jakarta, hari ini tanggal 26 Desember 2020. Dan tanda titik juga bisa dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL tanggal. 2. Tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Tanda koma bisa juga dipakai diantaranya unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Yang kedua, saya Ani dan Dion berjanji untuk melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Dan tanda koma juga bisa dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Contoh yang pertama, saya bergabung dengan Wikipedia tetapi tidak aktif. Yang kedua, itu bukan kesalahanku, melainkan kesalahan kakakku. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, yang pertama, malam makin larut, kami belum selesai juga. 2. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Dan tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh yang pertama, ayah mengurus tanaman di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, dan adik membaca cerita pendek. Yang keempat, tanda 2 titik. Tanda 2 titik berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Dan tanda 2 titik juga bisa dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh yang pertama, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Dan tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeran. Contohnya, yang pertama, ketua Hayabusa, wakil ketua Hanjo, sekretaris Kadita, dan bendahara Parsa. 2. Narasumber, Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu Abdul Ghani M. Hum, pencatat Sri Astuti Amelia SPD. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata ulang tentang suatu nilai. Tanda hubung juga bisa dipakai untuk memperjelas hubungan bagi bagian ungkapan. Contohnya, 25 ribuan dengan 25 ribuan. Istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Tanda hubung bisa juga dipakai untuk merangkai A dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital B, ke dengan angka, C angka dengan an, D singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan E nama jabatan rangkap. Contohnya, se-Indonesia, KTP-nya nomor 1111, 3 hadiah kedua 4 tahun 50-an.
Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol paling umum dari tanda ini, yaitu bahasa Inggris N dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital N, dan bahasa Inggris M dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital M. Tanda pisah juga bisa dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sama dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya 1919 sampai 1921. Contoh kedua, Medan ke Jakarta 10 sampai 13 Desember 1969. Tanda pisah juga bisa dipakai bersama perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurung. Contohnya dari halaman 45 sampai 65, bukan dari halaman 45 sampai 65. 2. Di antara tahun 1492 dari 1499, bukan antara tahun 1492 sampai 1999. Contoh yang ketiga, -4 sampai -6 derajat Celcius, bukan -4 -6 atau -6 derajat Celcius. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pemikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat penurunan volume menuju kesenyapan. Simbol untuk tanda elipsis adalah rangkaian 3 tanda titik atau suatu glif yang berupa 3 bintik. Tanda elips juga bisa menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Contohnya 1. Sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, 3 buah untuk menandai penghilang teks dari 1 untuk menandai akhir kalimat. Contoh yang kedua, dalam tulisan tanda baca harus digunakan dengan hati-hati. Tanda elips juga bisa dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Kalau begitu, ya marilah kita bergerak. 8. Tanda tanya. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda tanya juga bisa dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683. Contoh yang kedua, uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Tanda tanya juga bisa dipakai pada akhir tanya. Contoh yang pertama, kapan ia berangkat. Contoh yang kedua, saudara tahu bukan? Yang ke-9, tanda seru. Tanda seru merupakan tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan atau perintah yang memberi emosi yang kuat dan bersuara dengan nada tinggi, takjub, kesungguhan, serta ketidakpercayaan. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanda seru juga bisa dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, yang pertama, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Yang kedua, bersihkan meja itu sekarang juga. Yang ketiga, sampai hati ia membuang sang anaknya. Yang keempat, merdeka. 10. Tanda kurung. Tanda kurung merupakan tanda baca yang terdiri atas kurung buka dan kurung tutup, dan digunakan untuk menyisipkan atau
Memisahkan teks ke dalam teks lain. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Tanda kurung juga bisa dipakai mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya yang pertama, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham secara berkala. Tanda kurung bisa juga dipakai mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integraf pokok pembicaraannya. Contohnya, yang pertama, satelit Palapa, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Pertumbuhan penjualan tahun ini, lihat tabel 9, menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. 11. Tanda kurung. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, yang pertama, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, ia memberikan uang kepada anaknya. Yang ketiga, ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa. Tanda kurung siku bisa juga dipakai menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 38 sampai 38. Perlu dibentang di sini. 2. Tanda petik. Tanda petik adalah salah satu tanda baca dalam tanda bahasa Indonesia, sering disebut tanda kutip. Tanda ini ada dua jenis, yaitu tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, yang pertama, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. 2. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, yang pertama, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang kedua, ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cut bray. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Jenis tanda petik yang kedua adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit. Tanda petik tunggal bisa dipakai mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, 1. Tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Contoh yang kedua, waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, ibu bapak pulang dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Tanda petik tunggal bisa juga dipakai mengapit makna, terjemahan, atau menjelaskan kata atau ungkapan asing. Contoh, feedback, balikan. 14. Tanda miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri, garis vertikal. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwib. Contohnya, nomor 7 per PK per 1973, 2 Jalan Keramat 111 tanda miring 10, 3 tahun anggaran 1985 tanda miring 1986. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contohnya,
1. Harganya 125 per lembar atau harganya 125 tiap lembar. 2. Kecepatannya 20 meter per sekon, kecepatannya 20 meter per detik. 3. 7 garis miring 8 atau 7 garis miring 8. 4. XN garis miring N faktorial. Yang terakhir, yang ke-17, tanda apostrof. Tanda penyikat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu. Lainnya, tanda baca yang satu ini memiliki satu fungsi utama yang menghilangkan bagian kata atau angka dalam sebuah tulisan atau kalimat. Bagian kata yang hilang itu bisa berupa kata apa saja, sementara bagian angka yang hilang biasanya berupa tahun. Tanda itu mirip dengan penutup tanda petik, fungsi, dan juga dengan simbol prima, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, yang pertama, Ali kan kusurati atau kan sama dengan akan. 2. Malam lah tiba atau lah sama dengan telah. 3. 1 Januari 88 atau 88 sama dengan 1988. Kesimpulan, ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai saranannya. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan tata bahasa dalam bahasa yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia: A. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. B. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Serta yang C. Alat penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian, mulai dari ejaan Van Huysen, ejaan Soewandi atau Republik, dan ejaan yang disempurnakan. Bahkan terdapat ejaan yang dirundingkan bersama antara Indonesia dan Malaysia, yakni ejaan Melindo. Namun, karena faktor-faktor tertentu, ejaan tersebut tidak dapat diresmikan. Secara garis besar, ruang lingkup ejaan terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakaian tanda baca. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan materi ini, rekan-rekan dan penonton dapat memaafkannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dipelajari di kemudian sehari-hari. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.